Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok loyo? Hari masih pagi, baru jam 8. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Belum sarapan, Bu. Belum sarapan. Nanti kita sarapan ke kantin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Absen kehadiran. Apakah hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Hadir semua, Bu. Mana hadir? Hadir, Bu, yang paling cantik. Oh ya. Hadir semuanya. Sebelum kita melanjutkan lagi pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa mau memimpin doa? Ayo, ada yang mau memimpin doa? Mana, Bu? Ya, silakan mana pimpin doanya. Nah, kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, kita lanjut lagi ke pembelajaran kita. KD-nya mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca, yaitu 3.5. Indikatornya yaitu mengidentifikasi pengertian dan ciri teks eksposisi. Siapa tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba, Saiful. Teks eksposisi itu, Bu, adalah teks yang menjelaskan, Bu. Teks yang menjelaskan. Ada lagi? Saya, Bu. Apa Juliartia? Teks eksposisi itu teks yang memaparkan sesuatu. Banyak pendapatnya. Ini kita lihat. Pengertian teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Nah, di sini Ibu ada teks. Nih, kamu tahu ini apa? Gambar apa ini? Gambar orang kena panas. Matahari. Gambar orang kecapean, Bu. Meleleh. Ya, ini meleleh kan, ada api Meleleh, di ya. atasnya. Ya, kita selamatkan bumi kita. Sebelum kita melanjutkan ke teks ini ada ciri-ciri teks eksposisi. Apa ciri-ciri? Yang pertama, memuat fakta dan pendapat. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, memuat informasi pengetahuan. Yang keempat, netral dan objektif. Yang kelima, terdapat penilaian dan ada upaya membujuk. Yang keenam, disampaikan dalam bentuk baku. Itu ciri-ciri teks eksposisi. Setelah ini ada teksnya. Pemanasan Obat. itu ada tadi gambarnya, ya kan? Ya. Bu. Siapa mau membacanya? Ayo. Ada yang mau baca tentang pemanasan global? Saya, Bu. Ya, silahkan Julia Rita. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Pemanasan global mengakibatkan berbagai dampak buruk, seperti menipisnya ozon sehingga sinar ultraviolet dapat langsung masuk ke bumi, dan naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Pemanasan global terjadi karena karbon dioksida di atmosfer, sehingga menyebabkan ozon semakin menipis. Banyak gas karbon dioksida yang terdapat di bumi dengan jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida. Bahkan bukan hanya itu, hutan-hutan sudah mulai dibuka untuk lahan pertanian, perkebunan, atau juga dialih fungsikan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Itu dia yang ada lagi selanjutnya. Siapa lagi mau baca? Saya, Bu. Silahkan, Saiful. Beberapa tahun belakangan ini dunia sedang mengalami kenaikan suhu yang cukup parah. Pemanasan global tersebut terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer bumi. Gas karbon dioksida tersebut berasal dari asap pabrik dan dari kendaraan bermotor. Apabila kita melihat sekitar, pasti banyak sekali pabrik-pabrik yang beroperasi yang menimbulkan gas karbon dioksida. Ini masih di negara kita. Lalu apa yang terjadi di negara industri? Negara industri pasti memiliki pabrik yang lebih banyak. Coba bayangkan,
Sebanyak apa kira-kira gas karbon dioksida yang berasal dari kegiatan tersebut? Negara-negara industri tersebut seharusnya mengatasi karbon dioksida yang dikeluarkan akibat aktivitas dari pabrik-pabrik. Itu dia, aktivitas dari pabrik-pabrik. Selanjutnya ada lagi yang mau baca? Ayo, siapa lagi mau baca? Saya Bu, Silakan. parahnya Iya. lagi, hutan-hutan di dunia yang seharusnya dapat sedikit membantu mengurangi gas karbon dioksida di bumi, tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut karena banyak pohon di hutan yang ditebang. Selain penebang pohon di hutan, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu pengalihan fungsi hutan dari hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, dialihfungsikan menjadi hutan konservasi. Hal tersebut tentu saja dapat memperburuk keadaan bumi. Nah, ini dia kita sudah membaca teks pemanasan global. Nah, dari teks ini kita bisa mengetahui sama atau ide pokoknya. Untuk Nah, ngetik. coba Apa kalau master ide pokok atau gagasan ujian utama untuk itu ANBK? terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di tengah-tengah. Cuman di tengah-tengah jarang kita jumpai. Yang seringnya di awal. Nah, coba kita lihat di awalnya ada gagasan utamanya di awal. Ada, Bu. Nah, mana? Ayo siapa bisa jawab? Pemanasan global. global, Bu. Pemanasan global sampai dengan panas. Panas. Nah, kok yang perempuan aja dari tadi, yang laki-laki mana suaranya? Ayo yang laki-laki. Nah, ini yang paragraf keduanya. Ada jumpa paragraf kedua? Syukur, Bu. Syukur mau jawab, Bu. Coba. Gas karbon dioksida tersebut berasal dari asap pabrik yang dari kendaraan bermotor, Bu. Gas karbon dioksida tersebut berasal dari asap pabrik dan dari kendaraan motor. Nah, itu gagasannya. Ya, Bu. Oke, ada lagi. Yang paragraf terakhir. Titi gimana, mana suaranya? Coba Titi. Ada di sini gagasan utama Titi. Ada, Bu. Mana Titi, coba baca. Penebangan pohon, Bu. Apa? Penebangan pohon di hutan. Penebangan pohon di hutan. Di Dari hutan. selain penebangan pohon di hutan, nah itu dia adalah ide pokoknya. Nah, Ibu rasa kamu semua udah bisa mengetahui mana ide pokok dalam teks tersebut. Nah, lanjut, ini yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ada 3. Yang pertama apa? Ada permasalahan, Bu. Permasalahan. Yang kedua? Ada argumentasi. Yang ketiga? Ada rekomendasi. Ada 3 unsur-unsur teks eksposisi. Permasalahan, apa yang disebut dengan permasalahan? Topik bahasan, Topiknya, Ibu. Bu. Topiknya. Argumentasinya? Pendapat, Bu. Pendapat. Di pendapat ini ada fakta, ada opini. Rekomendasinya adalah Solusi. Nah, ini dia. Jadi tugas kamu semua, Ibu bagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Tugasnya yaitu mencari di dalam teks pemanasan global permasalahan dengan rekomendasi aja atau solusi aja. Ibu bagi kelompoknya yaitu 3 kelompok. Nah, kelompok pertama Amanah, Syukur, Sepur, Novia. Kelompok 2 Yuliati, Desta, Titi, Leni. Kelompok 3 Julia Rita, Ratnawati, Destri. Nah, itu bagian kelompoknya ya. Ayo cepat-cepat bentuk kelompoknya. Ya, Bu. Ya, bentuk kelompoknya. Baguskan tempat duduknya ya. Ada selesai bentuk kelompok. Sekarang coba kamu cari di pemanasan global ini, yaitu kamu cari tadi, apa yang dicari tadi?
Solusi, Bu. Permasalahan, Bu. Permasalahan dengan Solusi. solusi atau rekomendasi. Ya, itu dia. Nah, ini LKPD-nya. Ayo diisi nanti di LKPD ya. Jawabannya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bagi-bagi. Ayo kita bagi LKPD-nya. Satu kelompok satu ya, jangan lebih. Saiful jangan ambil 2 ya, satu aja. Iya, Bu. Lengket tadi ini, Bu. Iya, ya. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Sudah dapat semua? Gimana kelompok satu? Apa dapat jawabannya kelompok satu? Masih belum selesai, Ibu. Belum selesai. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Kelompok satu, amanah, syukur. Dah, Bu. Ya, apa jawabannya? Ya, pintar anak ibu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Ara mentutin. Hah? Ya, untuk kelompok dua. Juliati, Desta, Kiki, Leni, apa jawabannya? Pemanasan global merupakan keadaan di bumi, di mana suhu bumi semakin panas, Bu. Ya, bagus. Itu dia jawabannya. Untuk kelompok tiga, ada lagi dapat? Kelompok tiga, Anu wordnya Julia kodi. Rita, Ratnawati, Wordnya Desta. mana? Kalau nak Ya, itu itu jawabannya untuk dari kelompok tiga. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, baiklah. dia. Selesai pembelajaran kita. Ini tentang pemanasan global, nih teksnya, yaitu tentang teks eksposisi. Besok kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu masih tentang teks eksposisi, hanya tentang strukturnya lagi. Nah, besok kita lanjutkan. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Siapa mau mimpin doanya? Ada yang mau mimpin doa untuk penutup? Anak, Nah, Bu. Oh, amanah lagi. Oh, pintar amanah. Iya. Ya, Baiklah silakan, Amanah. teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat Selamat siang, Bu. Ibu. Ya, selamat pagi semua. Dan jangan lupa belajar lanjut lagi di rumah ya. Tentang Ya, Bu. struktur. Iya, Bu. Ya, selamat pagi semuanya.